Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, kemudian kelompok kami adalah saya Gladys Dewi Najwa Zahra, absen 15. Saya Monika Salabila Sofyani, absen 21. Kemudian, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terbagi menjadi 6 masa. Ada yang dimulai dari tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember, kemudian masa demokrasi liberal pada 7 Agustus sampai 5 Juli, kemudian masa Orde Baru 12 Maret sampai 21 Mei, Kemudian masa Republik tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus. Masa demokrasi terpimpin tanggal 5 Juli sampai 12 Maret, tanggal masa reformasi 21 Mei sampai sekarang. Untuk masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus sampai 27 Desember, bahasa Indonesia pada masa ini mengalami problematik terhadap Belanda. Saat itu, bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Namun, Belanda tidak mengesahkan bahwa Indonesia telah merdeka. Jadi, bahasa Indonesia melakukan perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka itu perang tersebut dinamai dengan perang kemerdekaan. Kemudian pada akhir tahun 1949, Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berdasarkan istilah pada hasil konferensi Meja Bundar disebut dengan penyerahan kedaulatan. Masa Republik Indonesia tanggal 27 Desember sampai 7 Desember sampai 17 Agustus. Pada masa ini, Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen, dan jika pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Berdasarkan hasil perundingan pada konferensi Meja Bundar dengan Belanda, Indonesia harus mengubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan. Kemudian masa demokrasi liberal, tanggal 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Karena Indonesia masih menggunakan undang-undang sementara, maka dibentuklah sebuah badan untuk menyusun sebuah undang-undang dasar. Dan terjadilah dinamika politik yang sangat tinggi pada masa itu untuk kepentingan kelompok dan golongan, sehingga Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituan, dan kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian pembentukan MPR dan DPR sementara, dan pada masa ini terjadi berbagai pemberontakan. Dan untuk masa demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967 melalui dekret Presiden pada tanggal itu, pemerintah memberlakukan kembali UUD tahun 1945. Berarti sistem pemerintah yang dijalankan adalah sistem pemerintah presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sesuai karena kedudukan presiden lebih dominan. Penyimpangan yang terjadi, contohnya para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden membubarkan DPR tahun 1960 dan adanya UU nomor 19 tahun 1964 yang membuat presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan G30 SPKI.
Masa Orde Baru, tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD tahun 1945, yaitu sistem presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Selama Orde Baru telah terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden dan KKN. Setelah itu, kekuasaan Orde Baru berakhir setelah munculnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diganti wakil presidennya B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga. Dan terakhir, masa reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia, memasuki masa reformasi, di mana munculnya kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut: kemerdekaan pers, kemerdekaan berbentuk partai politik, terselenggaranya pemilihan demokratis dan otonomi daerah pada tahun 1999. Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa reformasi, Indonesia mengalami 5 kali pergantian. Apa ada pertanyaan? Enggak. Paham. Tidak ada. Mantap. Keren. Mau. Oke. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.